Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Fadilah. Saya dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung. Pada kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Kajian Kelayakan Compact di Kota Pendidikan Jatinangor, yang dilatar belakangi dengan besarnya tingkat konsentrasi penduduk di suatu kawasan serta pesatnya pembangunan infrastruktur yang terjadi akhir-akhir ini, yang menimbulkan fenomena seperti pembangunan yang bersifat acak atau leapfrog development, adanya keterbatasan pengembangan pada permukiman, serta adanya masalah pada sektor transportasi seperti masalah kemacetan yang terjadi pada Jalan Raya Jatinangor. Berdasarkan fenomena tersebut, memunculkan isu terjadinya urban sprawl di Kota Pendidikan Jatinangor. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir dampak terjadinya urban sprawl yang ada pada kawasan Jatinangor ini, konsep Compact City hadir untuk mengefisiensikan ruang pada suatu kawasan. Oleh sebab itu, penelitian kali ini berjudul tentang kajian kelayakan Compact City di Kota Pendidikan Jatinangor. Pada penelitian kali ini terdapat 3 variabel utama seperti high density yang terdiri dari subvariabel kepadatan populasi dan kepadatan permukiman. Yang kedua, ada variabel fungsi campuran yang terdiri dari analisis pada bangunan dan area multifunction. Dan yang ketiga, variabel yang ketiga ada kebijakan transportasi yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif yang dibandingkan dengan kriteria yang ada pada kawasan Jatinangor. Hasil analisa dan pembahasan fungsi campuran. Fungsi campuran merupakan salah satu indikator terjadinya Compact City. Berdasarkan hasil analisa, didapatkan bahwa desa Cibesi memiliki efektivitas yang cukup baik antara hunian dan aktivitas pendidikan dikarenakan lokasinya yang berdekatan. Sementara apabila dilihat pada masing-masing tiap aspeknya, terdapat satu apartemen, yaitu apartemen Istan yang memiliki hierarki 1 dan 2 perguruan tinggi, IPDN yang memiliki hierarki 1 dan IKOPIN hierarki 3. Untuk desa Sayang dan desa Cikeruh memiliki efektivitas yang sedang dikarenakan diperlukan jalan yang memutar antara aktivitas hunian dan aktivitas pendidikan. Sementara pada desa Garmana memiliki efektivitas yang cukup baik dikarenakan lokasinya yang saling berdekatan antara hunian dan aktivitas pendidikan. Serta desa Garmana juga memiliki aglomerasi apartemen atau bangunan multifunction yang lebih banyak dibanding desa yang lain. Selanjutnya ada aspek high density. High density ini merupakan salah satu indikator terjadinya Compact City. Semakin tingginya high density pada suatu kawasan, maka potensi terjadinya urban sprawl ini semakin tinggi. Oleh sebab itu, pentingnya melakukan efisiensi ruang atau intensifikasi pada penggunaan lahan. Hasil analisa pada kepadatan penduduk permanen didapatkan bahwa masing-masing tiap kawasan dianjurkan dan disyaratkan melakukan peremajaan secara vertikal berdasarkan aturan SNI. Sementara apabila dilihat pada kepadatan penduduk non-permanen, didapatkan bahwa kawasan perguruan tinggi IKOPINlah yang memiliki klaster kepadatan paling tinggi dikarenakan nilainya yang tinggi dan tidak terdapatnya hunian khusus mahasiswa. Berdasarkan hasil analisa kepadatan permukiman, didapatkan bahwa kepadatan tinggi terletak pada desa Hegarmana dan desa Sayang dengan total 60 unit per hektar dan 62 unit per hektar. Sementara kepadatan sedang terletak pada desa Cibesi dan desa Cikeruh dengan total 59 dan 58 unit per hektar. Tingginya kepadatan penduduk dapat menyebabkan potensi terjadinya urban sprawl. Berdasarkan hasil observasi pada peta, didapatkan bahwa aglomerasi lahan dan kepadatan permukiman yang ada pada kawasan terpusat pada kawasan campuran. Sementara pada kawasan Cikeruh dan Hegarmana, bagian selatan ini cenderung berpotensi terjadinya urban sprawl dikarenakan banyaknya lahan yang tersisa. Untuk yang selanjutnya ada analisa kebijakan transportasi yang merupakan salah satu indikator terjadinya Compact City juga. Di dalam konsep Compact City ini memiliki kriteria transportasi yang terintegritas dan konektivitas yang tinggi.
Hal tersebut guna mendukung aktivitas pada kawasan yang ada pada Jatinangor. Dalam rencana pengembangan transportasinya, kawasan Jatinangor ini menggunakan guna lahan residensial, perdagangan jasa, perkantoran, ruang terbuka, ruang publik, dan lainnya, sehingga memudahkan masyarakat dan pengguna untuk melakukan pejalan kaki. Sementara apabila dilihat pada rencana yang lainnya ini, kawasan Jatinangor ini merencanakan konektivitas internal atau sistem loop antara kampus, pengembangan TOD, reaktivasi rel kereta api, dan pengembangan jalan tol untuk menghubungkan antara kawasan. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa penerapan Compact City di kawasan Jatinangor ini dianjurkan dikarenakan potensi urban sprawl yang cukup tinggi yang mendorong pertumbuhan pembangunan di sekitar kawasan pendidikan. Di dalam kebijakan Perda, kawasan Jatinangor mendukung terjadinya Compact City dikarenakan di dalam pengembangannya diarahkan secara vertikal. Apabila dilihat pada kelayakan fungsi campuran, didapatkan bahwa pengembangan Compact City di kawasan Jatinangor ini cocok dikarenakan terdapatnya area interwaring yang beragam serta teraglomerasi di sekitar kawasan perguruan tinggi. Sementara apabila dilihat pada kelayakan aspek kepadatannya ini, kawasan Jatinangor ini rata-rata memiliki kepadatan yang melebihi, sehingga berdasarkan SNI ini dianjurkan melakukan peremajaan secara vertikal. Sementara pada aspek kebijakan transportasi ini didapatkan bahwa kawasan Jatinangor ini memiliki integrasi pada sektor transportasi di masa depan dikarenakan dalam pengembangannya ini menggabungkan guna lahan residensial, perdagangan, perkantoran, dan lainnya.